Oke, selanjutnya yaitu pelatihan kedua dengan materi dasar manajemen dan administrasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Komariatin dan dimoderatori oleh Setiamada Hoirunisa. Kepada moderator Saudari Setiamada kami persilakan, beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Rektor Unisnu Jepara, Bapak Dr. Haji Sa'dullah As-Sa'idi MAD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Haji Nur Arifin SI MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dias Priyatmoko M Engineering. Yang kami hormati Ketua Kedai DKAB Kampu, Bapak Jati Widakdo SSN MSN. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir dalam pelatihan hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan. Yang kami hormati pemateri pelatihan dasar manajemen dan administrasi Ibu Hajah Nurul Komariatin SEMM. Dan tak lupa semua peserta pelatihan program Kedai DKAB Kampu 2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan program Kedai DKAB Kampu 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Setiamada Hoirunisa. Di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu materi pelatihan dasar manajemen kali ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini. Nama Nurul Komariatin SEMSI, tempat tanggal lahir 15 Oktober 1970, jenis kelamin perempuan, alamat Pengkol Jepara, nomor HP bisa di-save 081 236 11 447. Saya ulangi, 081 236 11 447. Email 4447, 4-nya 3 kali. Email nurul@unisnu.ac.id. Moto hidup menikmati proses menuju lebih baik. Pendidikan formal S1 Ekonomi dari UPN Veteran Jogja, S2 MISP dari Unip Semarang. Pengalaman kerja Wakil Dekan 1 Bidang Kurikulum Kemahasiswaan dan Alumni pada FEB Unisnu Jepara. Itu tadi CV dari materi kita kali ini, dan rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bu Nurul untuk menyampaikan materi kita kepada kita semua. Waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih. Izin Arifin, izin Kak Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil berdiri nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul yang dalam waktu 1,5 jam ke depan ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak, Mas, Mbak sekalian ya.
yang saya tahu dan saya rasa pasti sudah punya pengalaman yang lebih kompeten dalam bidangnya masing-masing. Tadi saya sebelum masuk, saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak yang ada di depan, yaitu sebagian mahasiswa dan sebagian adalah pelaku UMKM yang terdiri ada dari unggas, dari peternak kambing, ya pokoknya peternakan ya. Oke. Saya mendapatkan materi kaitannya dengan pelatihan dasar manajemen dan administrasi. Karena ada kata dasar ini, tepatnya sih memang untuk ke pelaku UMKM. Karena mungkin dulu mendapatkan materi sudah lama, atau kalau mahasiswa itu ya yang semester atas, karena materi ini biasanya disampaikan di awal-awal masuk perguruan tinggi, ada kata dasar soalnya. Sementara setelah itu ada tahapan-tahapan untuk lebih ke aplikatifnya. Memang maju mundurnya dari suatu bidang usaha yang kita tangani itu tergantung bagaimana kita mengelola atau memanage dari usaha kita, sehingga dalam pelatihan manajemen ini, manajemen itu ada artinya ada beberapa tahapan yang harus kita tempuh. Di sini ini terlalu teoritis ya, tapi sekilas nanti kita singgung. Jadi apa itu manajemen, tingkatan, fungsi, serta bidang-bidang manajemen. Nanti kita banyak membahas di bidang-bidang manajemennya itu. Nah, secara umum manajemen merupakan tahapan atau proses. Nah, karena saya membawakan manajemen dasar, sehingga moto tadi diminta menikmati proses untuk menuju atau meraih yang terbaik. Nah, jadi tahapan-tahapan tersebut, proses tersebut terdiri dari planning, organizing, directing, controlling dari kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang terbatas atau sumber daya yang kita miliki. Sebelum kita membuat suatu usaha, mendesain bidang tertentu arahnya, berarti kita melihat ke depan. Sekarang yang dibutuhkan oleh pasar itu apa, teknologi seperti apa dan lain sebagainya, kekuatan modal juga. Nah, di sini artinya kita mendesain, merencanakan, membuat suatu usaha yang sesuai seperti passion atau skill kita ya. Kemudian dari perencanaan tersebut agar matang arahnya, tahapan-tahapan tersebut harus jelas. Kemudian pengorganisasian berarti di sini arahnya kita itu menikmati atau menganalisis lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan dari dalam, dari perusahaan itu sendiri, kaitannya dengan kemampuan kita, kemampuan meraih karyawan, kemampuan permodalan dan lain sebagainya, serta lingkungan dari luar atau eksternal, arti atau lingkungan yang berkaitan dengan kebijakan dari luar seperti keadaan perekonomian, hukum, sosial budaya dan lain sebagainya ini ya. Kemudian dari perencanaan, kemudian kita organisasi, kemudian kita mengarahkan atau menetapkan tujuan-tujuan tersebut untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Prosesnya seperti apa pada akhirnya, yaitu kita mengendalikan proses ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah,
Di awal tadi kaitannya dengan apa sih manajemen itu? Manajemen berarti kita bermain seni ya. Kita misalkan Bapak Ibu kalau ingin bernegosiasi dengan orang lain atau istilahnya di sini dengan customer atau dengan rekan kita, kalau kita bertemu langsung dengan kita mungkin melalui WA, kira-kira enak yang mana? Ketemu langsung ya, karena di sana kita bisa memanage emosi, kita bisa menampilkan empati kita, bisa menggambarkan kaitannya bahwa produk kita itu memang sangat dibutuhkan oleh customer. Ada sisi apa ya istilahnya pembujukan ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lewat WA, lewat handphone itu tidak berhasil misalkan ya, itu jangan patah, jangan kemudian ini berarti memang tidak bisa diprospek. Kita tetap harus kerja, karena seni komunikasi bertemu secara langsung dengan suara itu beda. Nah, manajemen artinya bagaimana kita menguatkan kemauan kita seni dalam bernegosiasi untuk mewujudkan tujuan kita. Kemudian manajemen di sini juga merupakan suatu ilmu atau sains, karena melalui tahapan-tahapan yang baku. Seperti pertama kali kita harus membuat perencanaan secara matang, planning kita. Kemudian dari tahapan perencanaan, tahap selanjutnya controlling, directing, sampai organizing tadi ya. Serta manajemen sebagai proses atau seni dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait untuk mencapai tujuan. Kita dalam mewujudkan tujuan usaha atau tujuan perusahaan itu tidak selalu harus profit oriented atau selalu ke laba, tapi arahnya bagaimana usaha kita bisa lebih membesar, bisa menguasai pangsa pasar yang ada. Atau kalau saya contohkan misalkan usaha jasa Indomaret, Alfamaret itu ya, contoh yang mudah yang di dekat kita. Itu kan bisa dikatakan seperti kalau di dekat rumah itu warung ya, tetapi dikelola dengan teknologi penataan yang matang, pencahayaan, tampilan, desain. Akhirnya apa? Warung tersebut yang bisa dikatakan kalau diperbandingkan dengan toko, misalkan kalau di Jepara itu kan ada swalayan gitu ya, yang lebih besar. Tetapi ternyata secara jumlah, secara kuantitas nilai penjualannya lebih tinggi Indomaret, Alfamaret itu. Karena apa? Dia menjangkau sampai ke pelosok, berbaur dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga memang tujuan ini, tujuan perusahaan itu bukan saja hanya profit, tetapi yang lebih penting bagaimana menguasai pasar. Contohnya seperti Indomaret tadi, dengan manajemen yang sederhana tetapi harus tepat sehingga menguasai. Kalau sebagai profesi orangnya disebut manajer ya. Oke, langsung aja. Nah, fungsi utama dari manajemen ini tadi tahapan yang jelas atau proses yang jelas, yaitu apa itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
Nah, di sini tahapan dari keempat tersebut, misalkan dari perencanaan yaitu menentukan tujuan dan cara yang terbaik untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Ini kita mendirikan usaha kan bukan jangka pendek, sehingga di sini perencanaan harus matang, tahapan-tahapannya harus jelas. Asumsinya pasar itu nanti akan selalu berubah, dan dalam keadaan apapun pasar itu membutuhkan produk dari usaha kita. Ini. Atau kalau kemarin ini ada FEB bersolawat Kiwira Disruption, katanya disruption itu artinya apa ya, perubahan yang sangat cepat. Tapi perubahan apapun, yang penting pasar itu tetap selalu membutuhkan produk kita. Intinya gitu. Bagaimana agar ini produk kita selalu diminati? Maka kita otomatis selalu produk itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Bagaimana produk tersebut itu selalu melakukan, kalau produk itu inovasi ya. Tetapi kalau di sini peternakan unggas atau apa itu ya, misalkan itu ada telurnya. Mungkin kalau dulu telur itu rasanya hanya konvensional atau rasa asin, misalkan kalau bebek itu telur asin. Nah, di sini misalkan dari telur asin itu sudah mengangkat misalkan Kabupaten Brebes. Kalau di Jepara ini yang terkenal itu dari Sanaan itu ya, Gerdu. Nah, tetapi di sini harus ada inovasi atau bisa dikatakan modifikasi. Bukan hanya asin, tapi dengan mungkin sasaran anak muda sekarang itu kan suka eksperimen, coba-coba. Nah, rasa-rasa yang lebih variatif itu biasanya akan menarik. Atau kalau anak muda sekarang misalkan ini yang mahasiswa sebagian besar itu pasti penyuka kalau Korea itu ya, drama Korea misalkan, drakor. Tapi ternyata dari efek drama Korea tersebut, mereka juga menyuka jajanan Korea atau makanan-makanan dari Korea tersebut. Karena apa? Di sana juga dimunculkan, kemudian model promosi dan penyajiannya itu langsung mengenal ke pasar, atau istilahnya kekinian banget gitu ya. Memang kalau dirasa sih ya biasa, tidak kalah enak lah dengan makanan-makanan tradisional Indonesia itu sendiri. Lebih menurut lidah orang Jawa, karena saya orang Jawa, itu lebih enak orang Jawa. Tetapi kan kenapa kok bisa membuming seperti itu? Ini kan, jadi ada inovasi dari penyajiannya, dari rasanya, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam mengorganisir, bagaimana untuk mewujudkan tujuan tersebut? Ini, bagaimana dalam memanajemen aktivitas yang dilaksanakan agar bisa efisien dan efektif. Arahnya seperti itu. Kalau efisien biasanya dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang mungkin lebih sedikit, atau bisa penurunan biaya produksi, tetapi tidak mengurangi kualitas. Karena apa? Karena dilaksanakan secara efektif tahapan-tahapan untuk mewujudkan tujuan tadi. Efisien dan efektif itu tetap harus selalu diterapkan dalam setiap tahap proses ini, sehingga ada yang disebut pengorganisasian ini, agar ada perintah yang tidak salah
dalam penangkapan. Kemudian directing atau proses memotivasi anggota organisasi agar perencanaan bisa dilaksanakan secara tepat. Selalu istilahnya memberikan petunjuk, memberikan tugas, arahan, misalkan seperti itu, untuk mempercepat efektivitas dari mewujudkan tujuan utama tadi, sehingga pada akhirnya kita proses controlling atau pengawasan agar bisa berjalan efektif. Ini ya. Kemudian ini ya, ini penetapan manajemen yang teori banget. Nah, ini kalau perusahaan besar ya, hierarki perusahaan ada top manager dan middle serta manajer tingkat bawah ini ya. Jadi di sini seperti direktur, kemudian middle itu kalau di perusahaan mebel yang mudah ya, gitu ya. Itu berarti mandor itu ya. Kemudian manajer tingkat bawah itu berarti yang menguasai tim-tim atau kelompok-kelompok kerja itu tadi. Nah, kalau disimpulkan kaitannya dengan fungsi manajemen, yaitu dari input atau penggunaan sumber daya, atau bisa dikatakan faktor-faktor produksi atau ya bisa tenaga kerja, modal, bahan baku dan lain sebagainya misalkan, atau dalam peternakan itu ya manajemen itu tadi yang dikuasai. Kemudian ke prosesnya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dari planning, organizing, directing sampai ke controlling. Arahnya yaitu bagaimana bisa menghasilkan, mewujudkan tujuan usaha tersebut atau tujuan organisasi berupa output, bisa barang atau jasa atau produk yang dihasilkan secara efektif dan efisien tadi. Nah, fungsi manajemen itu sendiri ada beberapa macam. Kebetulan saya dengan Pak Rifki tadi yang menyampaikan itu mendalami kaitannya ke manajemen pemasaran. Ya. Jadi fungsi-fungsi dari manajemen yang pertama yaitu ini tidak harus urut ya, tetapi bidang-bidang yang harus dikuasai kita. Manajemen sumber daya manusia atau kebutuhan kaitannya dengan tenaga kerja, karyawan, ada berapa kebutuhan karyawan untuk mengelola usaha kita agar bisa berjalan efisien dan efektif. Karena apa? Kalau kebutuhan karyawan tersebut terlalu sedikit atau kurang, akhirnya kita tidak bisa memaksimalkan operasional dari perusahaan tersebut. Tetapi kalau terlalu banyak, ya otomatis pemborosan ya. Apalagi sekarang ini di era pandemi, sehingga banyak efisiensi yang arahnya ke, kalau efisiensi orang mengatakan itu sebenarnya PHK ya, ini ya. Ini. Jadi seperti itu. Coba kita cari bagaimana jumlah karyawan yang pas, yang tepat, agar tidak terlalu membebani di keuangan, tetapi proses tetap bisa berjalan dengan bagus. Kemudian kaitannya dengan manajemen pemasaran. Pemasaran itu tidak hanya menjual ya. Pemasaran itu sebenarnya yaitu menghantarkan kalau bahasa kerennya itu value atau bahasa Indonesianya itu nilai. Kalau lebih mudahnya itu solusi gitu ya. Apa yang kita jual itu solusi. Ini. Contohnya misalkan apa ya?
di bidang unggas misalkan. Unggas itu produk yang dihasilkan itu kan bisa telurnya, bisa daging. Nah, di sini kaitannya telur misalkan ada inovasi. Proses dalam pemasarannya kita menggunakan teknologi yang dengan aplikasi-aplikasi banyak itu ya, lewat Android itu kita gabung. Bisa kalau di Jepara itu ada Grab, misalkan GrabFood itu ya, untuk memperluas pasar kita. Kemudian juga arahnya ke model sistem pembayaran atau apa ya yang ingin kita sampaikan. Jadi tidak hanya misalkan kalau dulu orang jual telur, jual daging, itu kan kita pergi ke pasar, pergi ke peternakan dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini kenapa usaha tersebut itu kelihatan misalkan, oh iya, contohnya gini, anak muda sekarang itu kan suka yang ke drama Korea tadi ya. Nah, salah satu contoh ada rumah makan yang apa ya, McD gitu ya, membuat produk dengan mengangkat salah satu ini tadi apa kelompok artis BTS ya Pak ya, atau apa itu ya. Nah, sampai di sana itu kita nggak usah ke sana, bahkan di Jakarta McD itu pada tutup. Kenapa tutup? Tokonya, gerainya itu tutup. Bukan di situ tidak ada produksi, tetapi produksi terlalu melimpah karena menangani ini jasa Grab, kemudian GoFood dan yang lainnya itu, sehingga tidak melayani yang langsung karena ya proses penentuan bagaimana bisa diantarkan dengan tepat dengan value yang bagus gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Atau kalau contoh yang mudah, kenapa Gojek, kemudian di sini Grab itu ya, itu lebih populer dibandingkan ojek yang tradisional, karena dia menjual value atau solusi. Solusinya apa? Ojek tradisional sekarang masih, tapi kan hanya beberapa. Iya, karena jual solusi. Yang Grab itu di sini, saya dari kampus ingin ke suatu tempat, saya nggak usah pergi ke pangkalannya. Di situ ada unsur keamanan yang ditawarkan, karena saya tahu yang mengatakan saya ini jenis kelaminnya apa, namanya siapa, harga juga ada kepastian, ya kan? Nah, itu yang saya sebut dengan value. Bukan hanya kita jasa mengantarkan, harapannya sih aman, lancar, tapi kan belum tentu ya. Sehingga di sini agar ada keamanan, unsur keamanan ini. Sehingga di sini agar value tersebut atau yang tersampaikan itu bisa tepat, kita perlu menentukan strategi pemasarannya. Nyun sewu, apakah pelaku usaha semuanya sudah menentukan segmentasi, atau segmentasi itu arahnya konsumen yang akan ditarget untuk menjadi konsumen tetap? Bagaimana metodenya atau bagaimana efektivitasnya untuk merangkul dari konsumen tersebut ini? Apakah saya kemarin itu yang saya muji mahasiswa itu nih ya, tapi bukan di Unggas, tapi mahasiswa memang ya di Mebel
Di Mebel itu ya kelompok tidak tergabung iBusiness, tetapi dia itu mendekati ketua iBusiness, selalu mendekati ketua iBusiness ini, karena dia ini belajar dengan internet marketing dan ya istilahnya entrepreneur, arahnya gitu ya. Yang saya maksud di sini mahasiswa tersebut, kenapa kok kamu baru lulus? Karena dia ya mungkin agak kesulitan bagi waktu. Pertama kali dia itu dalam STP tadi ya, segmentasi, targeting gitu, dia itu menyasar pasar menengah ke bawah. Memang jualannya itu banyak, volumenya itu jumlahnya banyak, tetapi secara keuntungan bisa dikatakan mepet karena persaingan yang ketat. Di situ waktu dia juga habislah istilahnya. Jadi bisa dikatakan usaha dia memang maju tapi stagnan. Kemudian dia mendekati bagaimana sih selalu untuk menguasai pasar yang lebih luas, segmentasi pasar itu apa, kemudian targetnya yang tepat seperti apa, dia belajar ini dengan benar-benar. Dia banding setir, dia coba ke menengah ke atas. Memang secara volume itu sedikit, tetapi begitu dia kena langsung gong. Istilahnya seperti itu karena apa? Modal dia itu di sini saya menyebutkan nominal tidak apa-apa ya, karena saya mendengarkan langsung dari mahasiswa tersebut. Modal dia 25 bisa kembali menjadi yang pertama itu 90, kemudian proyek yang kedua itu 120 dari modal 25 juta itu. Tetapi dia memang langsung ke konsumen yang menengah ke atas, di mana konsumen tersebut bisa dikatakan harga itu mungkin nomor 2 yang penting. Kalau konsumen tersebut dibaca pikirannya, kalau harganya mahal, barangnya pasti bagus, memuaskan sesuai passion dia. Sehingga ini bisa dikatakan merupakan segmentasi itu ya, penentuan target pasar kita nanti itu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kaitannya dengan perilaku, dengan apa yang model yang dipikirkan. Kalau di sini dari harga yang pertama, contoh pertama dari harga itu kan sangat dipertimbangkan. Yang penting mendapatkan harga kalau bisa lebih murah, seperti itu. Tetapi yang menengah ke atas, harga itu bukan masalah. Yang penting servisnya, hasil pasti memuaskan. Nanti di akhir acara dengan Pak Rifki itu ada e-commerce ya Pak ya. Itu ada model-model bagaimana secara efektif kita menyasar pasar secara tepat gitu. Sehingga pada akhirnya positioning atau produk kita itu selalu menjadi tujuan utama dari customer tadi. Ini analisa dalam strategi STP istilahnya ya, untuk menarget pasar secara tepat. Nah kita kan yang menguasai usaha kita pahami dan lain sebagainya. Berarti kita bisa merasakan produk kita itu pasar sasaran yang tepat ke mana. Kita tidak usah menyasar seluruh pasar, tetapi kalau bisa tadi gong-gongnya aja itu, biar mereka yang mendistribusikan, memperbesar permintaan, yang penting lancar, ya kan? Gitu. Kemudian dalam manajemen pemasaran juga ada yang disebut marketing mix atau istilahnya bauran pemasaran itu ya, kaitannya dengan produk yang kita hasilkan, bagaimana tampilannya itu bisa bagus. Contoh tadi telur itu tidak harus hanya digodok ya, bahasa Jawanya ya, tapi ternyata ada yang kasar. Kemudian warnanya bagaimana bisa menarik, rasanya bagaimana bisa variatif dan lain sebagainya.
model penyajian dari packaging atau bungkusnya, kemasannya itu lebih kekinian. Ini tergantung pasar sasarannya. Jadi memang ada produk yang dikonsumsi sendiri dan memang ada produk yang khusus arahnya itu ke apa ya, ke souvenir, ke buah tangan, bisa makanan, telur itu. Untuk oleh-oleh kalau kemasannya bagus kan apa ya, mengangkat nilai jual. Yang memberi juga biasanya lebih percaya diri dari bungkus itu. Ya rasa otomatis dibuat inovatif mungkin. Kemudian dari produk, penentuan harga dan lain sebagainya. Produk, kemudian harga, kemudian metode mempromosikannya seperti apa, secara efektif tadi, kemudian bagaimana mendistribusikan agar tepat ke tangan customer sesuai target pasar kita, apakah dikonsumsi sendiri atau dijual lagi, apakah dikonsumsi sendiri atau sebagian besar untuk oleh-oleh, untuk hadiah. Jadi harus dipetakan. Ini. Kemudian arahnya yaitu kita memberi pelayanan yang istilahnya menghantarkan nilai atau value dari jualan kita ini, usaha kita ini. Kemudian manajemen produksi atau operasi ini sebenarnya lebih di depan sudah saya singgung, yaitu bagaimana sumber daya atau faktor produksi tadi dengan proses yang efisien dan efektif otomatis menetapkan fungsi-fungsi manajemen tadi, perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan sampai pengontrolan itu tadi ya, planning, organizing, directing, controlling itu ya, untuk mewujudkan output atau barang atau jasa secara efisien dan efektif atau nilainya unggul tadi. Itu yang dibahas dalam manajemen operasi. Jadi misalkan kalau dalam peternakan, misalkan ya contoh dalam satu lahan ini satu kandang efisiensinya berapa ini? Arahnya juga bagaimana istilahnya yang kita kelola peternakan tadi, bagaimana bisa tumbuh secara cepat, secara sehat. Jadi kaitannya umur juga dan lain sebagainya itu. Karena kalau sudah ke tahap tumbuh maksimal kan tidak bisa besar lagi ya. Paling cuma menghabisin makanan aja ini ya. Kemudian dalam manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan itu sebenarnya arahnya bagaimana kita mendapatkan modal untuk memperbesar usaha, kemudian mengelola modal kita untuk tujuan-tujuan mewujudkan ya program perusahaan tadi. Kalau dalam manajemen di UMKM ya, UMKM yang mikro kecil itu biasanya manajemen keuangannya masih campur ya. Itu sebagian seperti itu. Nah, tetapi di sini tetap harus ada istilahnya modal agar usaha kita itu harus aman. Kalau dalam manajemen secara perusahaan besar itu kan bisa langsung disendirikan ya, ditata mudah ini ya, aplikasinya, metodenya dengan istilahnya akuntansi itu secara jelas terlihat. Tetapi memang langsung disendirikan, ini untuk kebutuhan pribadi, ini untuk usaha.
dan lain sebagainya. Tetapi dalam UMKM biasanya permasalahannya seperti itu. Kemudian arahnya bagaimana mempercepat usaha kita, yaitu untuk mendapatkan modal yang lebih dalam memperbesar usaha kita. Karena di sini kalau pengusaha Jepara itu bisa saya kelompokkan ada dua. Yang pertama itu memang ada yang selalu menghindari hutang bank, tetapi ada juga yang menggunakan jasa perbankan. Yang penting kita kan ada kesepakatan dari istilahnya ya, kalau di bank memang bunga ya, tapi sebenarnya bank syariah itu juga untuk mempermudahkan gitu ya. Kalau bank konvensional bunga itu untuk mempermudahkan, kalau bank syariah itu kan bagi hasil. Bagi hasil ternyata itu kalau saya analisa atau bukan analisa ya, saya pelajari dari video-video yang beredar itu kadang malah lebih besar ya. Gitu. Namanya aja yang kayaknya menggugurkan dan sistemnya mungkin agak rumit ya. Tapi saya hidup di negara Pancasila, istilahnya NKRI, ada sila pertama, sistem perbankan atau sistem keuangan yang diterapkan memang seperti itu ya mau alam ikut penguasa aja. Kita yang mendapatkan manfaat, biar yang negatif penguasa aja. Dia yang menetapkan selalu dengan bismillah sudah jadi syariah ya. Mau tanda tangan bismillah. Jadi arahnya kan gitu, agar tidak terbebani. Kemudian manajemen informasi, yaitu arahnya bagaimana kita menyampaikan tujuan perusahaan dari tahapan-tahapan secara jelas ini. Jadi kuncinya apa tadi? Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan controlling, planning, organizing, pengarahan, ketiga directing, pengarahan, dan pengontrolan. Itu 4 itu. Agar informasi yang disampaikan itu apa yang diinginkan, yang menyampaikan dengan yang menangkap itu sama. Jangan sampai di sini arahnya A diterima di sana ke Y, Z, dan lain sebagainya. Kadang seperti itu. Itu yang kira-kira itu. Saya ini teoritis sekali. Ya. Kemudian dalam ini tingkatan manajemen. Ini lingkungan dari perusahaan kita itu ya, mikro dan makro ini arahnya. Yaitu kalau lingkungan mikro itu yang dari dalam perusahaan itu sendiri, kaitannya perusahaannya, karyawannya, kemudian pesaing, kemudian lingkungan makro itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ekonomi, sosial, budaya itu ya, itu sangat mempengaruhi kinerja atau keberlangsungan dari usaha kita. Kemudian dalam analisis usaha ini kita juga ada metode yang disebut metode SWOT. Itu ya, mungkin sering mendengar. Tapi apakah pernah dilaksanakan dalam usaha Anda? Ini sangat penting sebenarnya. SWOT itu sebenarnya kita mengkaji kemampuan dari dalam usaha kita sendiri, yaitu kekuatan-kekuatan ini, analisis kekuatan, strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat ya. Atau biasa diterjemahkan pengembangan profil keunggulan strategi organisasi, SAP, dan ETO ini ya. Kalau kekuatan kita sebenarnya gini ya, ada yang menetapkan SWOT kalau dalam aplikasi langsung ke pasar itu ada juga yang dibalik. Nah, di
sini ada lab manajemen, itu pahamnya ke Marxless, itu bukan SWOT tapi TOW. Jadi ini apa, treat atau ancaman, melihat ancaman-ancaman dari pasar dulu. Kemudian setelah ancaman itu seperti apa nanti ke depannya dianalisis. Kemudian opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada dari luar itu apa yang akan ditangkap. Kalau ancaman tadi kalau bisa kan dihindari. Kalau tidak bisa dihindari ya kita apa namanya, ya istilahnya berbaur tetapi jangan sampai menghambat, dikesampingkan kalau bisa. Kemudian opportunity ini ya, O-nya itu yang kita tangkap, itu peluang-peluangnya, kesempatan-kesempatan sekarang seperti apa, misalkan kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan apa, model-model manajemen, kemudian selera dan lain sebagainya, itu kita pakai. Kemudian weakness, strength, apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Kesempatan, opportunity, kelemahan-kelemahan ini ya, weakness. Kelemahan berarti yang ada di dalam perusahaan tersebut, itu bagaimana kelemahan tersebut tidak dimunculkan ya. Kemudian kelemahan tersebut arahnya ke yang dimunculkan menjadi suatu kekuatan ini. Jadi seperti itu. Kalau dalam teori memang SWOT, tetapi kalau di aplikasi itu sekarang dibalik, ke pasar dulu baru ke perusahaan ya. Kemudian ini kaitannya dengan tingkat kebutuhan dasar dari manusia, itu ada 5 tahap ya, visi dan seterusnya. Teori organisasi ini teori X, teori Z, teori X, teori J, dan teori Z ini untuk perusahaan besar ini ya. Langsung aja ya. Oke, mungkin seperti itu. Kalau kaitannya ke administrasi itu bagaimana kita bisa mencatat, mengarsipkan, mengagendakan, atau kalau orang pakar itu mengatakan buku warung katanya. Jadi saat ini program perencanaannya seperti apa itu dicatat ini. Tahapannya bagaimana, kemudian diskedulkan, kemudian action, arahnya ke sana. Mungkin seperti itu. Ada sisi tanya jawab nggak ini? Ada ya? Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nurul karena telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Nurul. Nah, ini masih ada waktu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab pada peserta tamu undangan. Boleh apabila ini ditanyakan dari pemaparan yang tadi disampaikan. Monggo, ada yang ingin ditanyakan terkait manajemen dan administrasi? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.